Putri Sri Rahayu dari kelas S18C. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian kode etik. Apa sih kode etik itu? Nah, kode etik itu berasal dari bahasa etika atau etik yang bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara seperti adat, terus sopan dan santun. Dan etika ini sendiri adalah nilai mengenai benar atau salahnya tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, etika sendiri ini mempunyai hakikat. Hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu adalah pengertian dari kode etik sendiri. Etika banyak sekali ya maknanya. Ada mengenai tingkah laku, adat istiadat, perilaku, aturan-aturan. Nah, banyak sekali ada suatu keputusan untuk kita melangkah mengambil yang baik atau yang salah. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan etika di dalam lingkungan kita sendiri, karena itu akan ada sanksinya sendiri, seperti itu. Jadi makanya harus ada kode etik. Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Yang ketiga, melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. Dan yang keempat, melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Karena kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu profesi. Maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dari para anggotanya. Dan yang terakhir, khusus mengenai kode etik guru di Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 28 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam kode etik pegawai negeri sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kongres PGRI ke-13 tahun 1973. Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Nah, dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kode Etik Guru Indonesia itu terdapat dua unsur pokok,
Yang pertama, sebagai landasan moral, dan yang kedua sebagai pedoman tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan Abdul Rahman, akan menjelaskan terkait Undang-Undang Guru. Jadi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam pasal 43 menyebutkan bahwa ayat 1, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Organisasi profesi guru membentuk kode etik. Ayat 2, kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Uraian dari beberapa pengertian tentang kode etik di atas menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan. Tidak hanya itu, dan juga dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balam Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan kode etik. Tujuan kode etik ini ada 6 poin. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, pedoman berperilaku. Yang keempat, peningkatan pengabdian dan para anggota profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir, peningkatan mutu organisasi profesi. Nah, selanjutnya di sini penetapan kode etik. Kode etik ini hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Izinnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi dengan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan. Saya Ayadi Dayat akan menjelaskan tentang sanksi pelanggaran kode etik. Aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana. Contohnya, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode merupakan landasan moral, pedoman sikap tingkah laku berbuatan sanksi terhadap pelanggaran kode etika adalah sanksi moral. Barang siapa yang melanggar kode etika akan mendapatkan cela dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah melanggar dikeluarkan dari organisasi. Saya Wildan Julianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kode Etika Guru Indonesia, yaitu himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Kode Etika Guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menaikkan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.
kesimpulan yang kami bahas yaitu guru itu merupakan fasilitator dan evaluator yang berperan aktif dalam suatu proses belajar mengajar. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan setiap siswa di sekolah. Melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset bangsa dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat. Dan pastinya harus mengikuti dengan kode etik guru sendiri ataupun kode etik profesi yang kalian jalani sendiri. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.